saat udara dingin, Pak, ya, malam dingin, Tuhan pakai dengan tiang api untuk menghangatkan. Saat udara panas, Tuhan sertai dengan tiang awan biar bangsa Israel tidak kepanas. Itu juga Allah yang sama, Allah Abraham, Ishak, Allah Yakub, Allah yang dalam Yesus menyertai kita. Saat situasi panas, saat situasi gelap, saat ini dunia sedang panas, dunia dalam kegelapan, tapi Allah menyertai kita. Ya. Situasi panas, tapi Allah mendinginkan kita dengan firman dan kuasa Roh Kudus. Saat situasi gelap, Allah juga menyertai kita. Begitu mari kita lebih dekat dengan Tuhan, lebih hidup, mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Jangan menjadi orang yang bebal, tapi jadilah orang yang arif. Karena hari-hari ini hari-hari yang jahat. Firman Tuhan itu yang lain. Kalau keadaan yang tidak semakin baik, semua akan hancur. Betapa salehnya hidup kita. Kembali saya akan sambung firman Tuhan hari Minggu yang lalu dalam Wahyu pasal yang ke-11, Wahyu pasal yang ke-11 ayat yang ke-1. Wahyu pasal yang ke-11 ayat ke-1. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian diberikanlah kepadaku sesuatu sebagai tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu yang lalu saya katakan, ya, yang diukur itu bukan bangunan bait sucinya, ya, tetapi orang-orang yang ada di dalam bait suci, dan orang-orang yang percaya, itu yang diukur. Dan pada saat waktu kita semua akan diukur dan harus memenuhi ukuran Yesus Kristus. Sebenarnya kita harus seperti Yesus. Bukan kita seperti Yesus berbuat. Karakter kita, cara hidup kita, memiliki hati seperti Yesus. Apa yang diukur? Kesucian hidup kita. Allah kita, Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya adalah Allah yang kudus. Maka kuduslah kita. Hati kita harus kudus, bersih. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak ada akal baik. Tidak ada dendam. Bersih. Seperti bayi yang baru lahir, bersih. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau kita baca tadi, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalam. Mezbah pun akan diukur. Nah, mezbah adalah tempat doa, tempat dupa dibakar. Ini bayangan dari doa.
Jadi doa kita akan diukur. Ya, pada suatu waktu kita semua akan diukur, dan ukurannya harus memenuhi ukuran Yesus Kristus. Saudara, mezbah adalah tempat doa, tempat doa dibakar. Bayangkan doa pujian penyembahan. Doa dan penyembahan beda. Pujian dan penyembahan beda dengan doa. Kalau doa itu permohonan meminta, tapi pujian penyembahan kita memberi kepada Yesus. Kita memberi kepada Tuhan. Kita agungkan Tuhan, kita puji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kalau doa kita meminta pada mari. Makanya biasanya sebelum pandemi, ya, ibadah sebelum mulai jam 6 kurang seperempat, saya awali dulu dengan penyembahan. Tapi setelah ada pandemi, karena tak waktu pengajaran, langsung saya tiba pada memegang pujian. Maksudnya untuk biar cepat selesai. Kan nggak boleh terlalu lama. Tapi setelah saya belajar, ini perlu diukur. Kalau kurang kita disibukkan. Kalau kita lihat di dalam Esra pasal yang kedua, Esra itu perjanjian lama kan baru ya. Dekat sebelum Tawarikh, ya, setelah Tawarikh. Esra pasal yang kedua ayat yang pertama, nanti disambung pasal yang ketiga dan mulai ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkut ke Babel oleh Nebukadnezar Raja Babel, dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda, masing-masing ke kotanya. Mereka datang bersama-sama Zerubabel, Yesua, Nehemia, Seraya, Rehalia, Mordekai, Bilsan, Mispar, Bigwai, Rehum, dan Baana. Pasal ketiga ayat yang pertama. Ketika tiba bulan yang ketujuh, setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di Yerusalem. Ya, setelah orang-orang yang tadi, orang-orang tawanan yang pulang ke Yerusalem, mereka berkumpul, ya, seluruh rakyat di Yerusalem. Maka mulailah Yesua bin Yosadak beserta saudara-saudaranya, para imam itu, dan Zerubabel bin Shealtiel beserta saudara-saudaranya membangun mezbah Allah Israel untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Taurat Musa Abdi Allah. Kita lihat di sini bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Pembuangan, ya, ketawanan, dia kembali ke Yerusalem. Apa yang dikerjakan? Pertama-tama yang diperbaiki adalah mezbah. Mezbah Allah, mezbah kehidupan doa, penyembahan. Haleluya. Kalau kita lihat, ya, perjalanan Yesus, pelayanan Yesus selama di muka bumi ini, ya, di awal pelayanannya, ya, di permulaan pelayanan Yesus, dalam Injil Markus dikatakan, Markus pasal 1 ayat yang ke-35. Permulaan pelayanan Yesus.
pasal 1, Markus pasal 1 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Di permulaan pelayanan Yesus diawali dengan doa. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Masih gelap dari sudah jam 3, jam 2 pagi, menjelang pagi. Awali dengan doa. Itu juga dengan kehidupan kita. Sebelum matahari terbit, sebelum kita melakukan pekerjaan kita sepanjang hari, kita awali dengan doa. Jangan doa pagi, tempat tidur, terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu, amin. Tapi beri dulu penyembahan kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Setelah menyembah Tuhan, memberi yang terbaik bagi Tuhan, baru kita meminta, berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Bahkan di pertengahan pelayanan Yesus, ya, sesudah secara mengadakan mujizat, Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, dikatakan oleh Matius, pasal yang ke-14, Matius 14 20. Matius 14:23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Tidak hanya saat pagi-pagi, hanya saat pas hari masih gelap, tapi di sini katakan Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri ketika hari sudah malam. Di malam hari pun Yesus berdoa. Setelah melakukan pelayanannya, ya, dari kota-kota ke desa-desa, Yesus kembali berdoa kepada Bapa, berterima kasih kepada Bapa. Demikian juga dengan kita. Setelah sepanjang hari kita lakukan aktivitas kita, bekerja, mari pada malam hari kita datang kepada Tuhan, memberi yang terbaik pada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan sepanjang hari yang sudah kita lalui. Haleluya. Pernahkah ini kita lakukan? Pernah 3 kali berdoa. Bangun tidur, makan, mau tidur. Itu aja cuma berapa menit. Bahkan di akhir pelayanannya Yesus di bumi, Lukas mengisahkan bahwa bagaimana biasanya Yesus pergi keluar untuk berdoa. Ya. Kita lihat Lukas 22. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Ayat 40. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kalau kita
bandingkan dengan Matius pasal yang ke-26. Nah, ya, saya akan bacakan satu perikop ini, Matius 26 ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan getar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jika cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah terang. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Saat Yesus menyuruh Petrus dan teman-temannya untuk berjaga dan berdoa, apa yang didapati Yesus? Dia melihat Petrus tertidur, sampai dengan 3 kali, tetapi mereka tetap tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berapa jam kita berdoa kepada Tuhan dalam 1 hari? Pagi hari berapa jam? Kadang-kadang asal kesusu di dalam kerjaan cepat-cepat dan sambilan. Teladani doa Yesus. Dan Yesus bilang, keinginan, ya, mungkin kita memiliki keinginan, kerinduan. Ini Tuhan keinginan saya, ini Tuhan kerinduan saya. Ya, kita berdoa seperti itu. Bukan kehendakku yang jadi, biar kehendakmu Bapa yang jadi. Saudara, kalau kita lihat perjalanan Yesus, jadi bagi Yesus doa adalah suatu prioritas, sesuatu yang harus diutamakan. Bagi Yesus doa itu harus diutamakan. Begitu juga dengan kita sebagai anak-anaknya. Kita harus mengutamakan doa, karena melalui doa, ya, semua dapat. Haleluya. Pernah ada siaran TV ya tentang COVID ini. Nggak ada obatnya COVID ini selain berdoa. Obat yang paling bisa ada doa. Kita lihat kesaksian orang-orang, ya, saudara-saudara saya yang pernah sakit. Obat dokter itu perantara, tapi kesembuhan itu datangnya daripada Tuhan.
Jadi dalam keempat Injil kita menemukan bahwa pekerjaan Yesus yang paling menggairahkan adalah berdoa. Sanggupkah kita? Katakan. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan Allah? Kadang-kadang saya juga kalau sudah 1 jam, setengah jam gue umur kalau dulu kalau di pastoris ini saya jam 4:04 atau jam 4 saya sudah turun sampai setengah 6. Saya tidak bisa minta apa-apa, saya kadang suka sama Tuhan, gak boleh jaluk. Saya hanya bersyukur, berterima kasih. Saya banyak haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik, haleluya. Jadi jam 4 sampai setengah 6 dan pujian penyembahan dan berdoa syafaat untuk pekerjaan Tuhan, untuk seluruh jemaat Tuhan, untuk keluarga, harus membaca firman Tuhan. Jadi pekerjaan Yesus yang paling menggairahkan adalah berdoa kepada Allah. Bagi hidupnya, doa adalah suatu kebiasaan yang sudah mantap dan tak dapat diganggu-gugat. Dalam hidup Yesus, doa adalah suatu kebiasaan yang sudah mantap dan tidak dapat diganggu-gugat. Seperti almarhum Bapak Nainggolan, ya, kakak mertua saya, dari jam 10 sampai jam 1 berdoa, sudah gak ada yang berani mengganggu-gugat. Biar ada tamu yang sangat penting perlu, gak bisa, harus sampai selesai. Selama jam 10 sampai jam 1 berarti 3 jam ya berdoa. Gak tahu itu mungkin juga tertidur, tapi dia udah mantap dan gak bisa diganggu. Kadang-kadang kita saja yang baru berapa menit udah gelisah, nanti udah baru ya ketemu Yesus, baru menikmati Yesus, ada telepon, ada WA, amin ditinggal. Kalau hamba-hamba Tuhan senior yang dulu-dulu, perintis yang dulu doanya kuat-kuat, doanya kuat-kuat. Saja nggak kuat dengan doa. Tapi kita mau belajar. Saudara dikasih Tuhan, saudara, itulah sebabnya tidak mengherankan ya bahwa pada saat Yesus menghadapi ejekan, cemoohan, kutukan, ya, hujatan, aniaya, ya, dari para pemolongnya, sewaktu ia tergantung pada salib, kata-kata pertama yang diucapkannya adalah sebuah doa. Lukas 23 ayat yang ke-30. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Dan mereka membangun untuk membagi bagiannya. Saat di atas kayu salib, Yesus masih bisa berdoa, memintakan ampun kepada orang-orang
yang telah menyalibkan. Yesus menghadapi kematian sama sebagaimana ia menghadapi kehidupan, tanpa rasa takut ya pada akhir hayatnya. Ya. Yesus memasrahkan rohnya kepada pemeliharaan Bapa. Ya. Nah, yang berkata sudah genap. Kalian kita baca dalam Yohanes 19 ayat 4. Sudah genap. Tapi jangan kita berpikir Tuhan Yesus sudah mati ya, dan dia sudah bangkit dan hidup naik ke surga sudah selesai. Enggak, saudara. Jangan kita berpikir bahwa kematian Yesus menandai akhir pelayanan doanya. Kalau kita lihat dalam Ibrani pasal yang ke-7, ayat yang ke-25. Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Yesus menjadi pengantara. Agar setelah Yesus naik ke surga, pelayanan doanya tidak berhenti. Dia tetap berdoa bagi kita. Ya, pelayanan Yesus berlanjut di surga adalah doa. Saat itu Tuhan Yesus ada di surga berdoa bagi umat-umatnya. Yesus berdoa bagi saya dan saudara. Saudara dan saya termasuk dalam daftar doa Yesus. Kita semua yang ada ini, jemaat GPDI Kepanjen, itu ada di dalam daftar doa Yesus. Ya sebut, dia tahu nama saudara masing-masing. Dia mengerti keperluan saudara. Mari bila kita berdoa kepada Tuhan, pulihkan Tuhan doaku, pulihkan penyembahanku. Keinginan kita hanya menyembah kepada Tuhan. Saat kita menyembah, memberi pujian, penyembah, tanpa kita minta, Tuhan berikan, dia sediakan semua. Saat ini pun Yesus berdoa untuk saudara. Yesus tahu setiap kelemahan-kelemahan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Jangan tinggalkan Yesus. Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal ke-17, inilah doa Yesus. Amin. Ayat yang kita akan baca mulai ayat ke-9. Inilah doa Yesus. Aku, ayat 9, Yohanes 17 ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah mempermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu,
yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Inilah doa Yesus. Katakan, aku tidak lagi ada di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Kita masih ada di dalam dunia. Katakan, dan aku datang kepadamu. Yesus datang kepada Bapa. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu. Nama yang diberikan kepada Bapa adalah nama Yesus. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Ya saudara, doa Yesus bagi kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Apa Yesus sangat peduli. Sekarang apa yang sudah kita perbuat bagi Yesus? Kita untuk setia saja beribadah, kadang-kadang enggak. Untuk berdoa saja. Tapi satu hal yang saya menjadi sukacita saya, untuk saya tetap semangat di dalam doa saya. Meskipun sekarang doa puasa sedang Jumat, yang doa hanya keluarga pastor itu masih ada 1-2 setengah orang doni, tinggal keluarga pastor. Rasanya Tuhan, apa ini sampai di sini saja doa cuma keluarga pastor. Tapi saya percaya tidak sia-sia, tidak sia-sia doa puasa meskipun tidak dihadiri jemaat. Itu juga sore harinya pujian penyembahan, tinggal beberapa orang. 5, awal-awalnya hampir 10-15, sekarang tinggal 5, kadang-kadang 4, dan dengan keluarga pastor. Tapi Tuhan menyatakan janjinya, jangan jemu-jemu kamu berdoa. Tuhan kirim banyak jiwa, saudara. Tadi pagi jiwa baru datang. Sampai kita kadang-kadang menolak untuk yang datang. Saya gak enak kalau ditolak untuk beribadah kepada Tuhan. Ibadahnya cuma 1 minggu sekali. Tapi saya percaya, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, sendirikan rumah ibadahmu ini. Biar ada kesejahteraan, ada ketenangan saat jemaatmu menghampiri tata. Tidak ada rasa takut lagi. Tapi asal kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Tuhan mensendirikan ruangan ini dengan kuasanya, dengan kemuliaannya. Asal kita mau dipulihkan dalam jiwa. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kesucian hidup kita, kesucian rumah tangga kita, kesucian antar hubungan suami istri kita jaga. Semua itu nanti akan diukur. Puji Tuhan, saya percaya saya berhenti berbicara, tapi kuasa Roh Kudus akan mengajar kita semua. Roh Kudus yang akan mengajar kita untuk mengerti apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan. Apa yang akan Tuhan mau untuk kita lakukan selama kita
Yesus saat ini berdoa untuk kita. Yesus di surga berdoa untuk kita. Kita sudah baca ayat tadi di Yohanes ya. Nanti saudara Yohanes doa Yesus. Iman itu sudah percaya. Nama-nama saudara terdaftar dalam doa Yesus. Kadang-kadang saya lupa, saya setiap berdoa, setiap keluarga demi keluarga saya sebut satu-satu. Kadang lupa, siapa yang ini siapa. Tapi Yesus tidak lupa. Dialah gembala yang baik. Haleluya. 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 Kita akan berbicara. Ubah hidupku. Haleluya. Mari biar perjamuan Tuhan saat ini memulihkan kita, memulihkan pujian penyembahan kita, memulihkan kehidupan manusia.
kasih kami Tuhan. Layak. Biarlah kami layak untuk menerima perjamuan Tuhan Yesus. Perjamuan Tuhan ini memulihkan kami, memulihkan doa pujian penyembahan kami, memulihkan kekudusan rumah tangga kami, kesucian hidup kami ya Tuhan. Tentang angkat tangan roti di atas tangan kita, dengarkan firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tubuh hancur Terima kasih. karena kasih-Mu kepada kami. Benar. Tubuh hancur dan mengandung darah yang suci, darah yang mulia itu untuk menebus dosa kami, menyucikan seluruh kehidupan kami. Kita angkat cawan di atas tangan kita, dengarkan firman. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan Tuhan saat ini. Saya percaya Tuhan, hamba percaya Tuhan, melalui perjamuan Tuhan ini Tuhan akan memulihkan kami, memulihkan rumah tangga kami, memulihkan kehidupan ekonomi kami, memulihkan kesehatan kami semua. Mari Tuhan, tanamkanlah dalam hati kami kerinduan untuk berdoa. Berilah kami kesanggupan untuk mengembangkan jam-jam doa yang tetap dan teratur setiap hari. Ubahlah doa kami dari kewajiban menjadi kegemaran, menjadi kesukaan. Jadikanlah kami seluruh jemaat-Mu, hamba-Mu, seorang pahlawan yang gagah perkasa di dalam pasukan pendoa-Mu ya Tuhan, yang bersiap sedia untuk bergerak maju ke medan perang. Terima kasih Tuhan, bukan dengan gagah dan kekuatan kami, tetapi dengan kuat kuasa Roh Kudus dan firman-Mu. Kami mau tetap maju, kami mau tetap menjadi pendoa-pendoa, sehingga banyak suku bangsa datang kepada Tuhan, menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya akan duduk. Saya serahkan kepada Tuhan. Biar puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kekuatan baru Tuhan beri buat kita. Ya, karena bacakan jadwal ibadah kita 1 minggu ke depan. Hari Rabu tanggal 7 pukul 5 sore ada ibadah umum. Kemudian doa puasa hari Jumat tanggal 9 pukul 10 pagi. Pujian penyembahan pukul hari Jumat tanggal 9 pukul 5 sore. Jadi ibadah hari Rabu seperti biasa pukul 5, kemudian doa puasa hari Jumat, pujian penyembahan pukul 5 sore. Ibadah raya 11 Oktober 2020 minggu depan Bapak Ibu Saudara, pagi utara barat, sore timur selatan. Sekali lagi, pagi